Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Fatmasari dengan NIM 232131005 dari kelas HPI 6A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang HAM dan gender. Pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar HAM. Jadi, hakikat dasar HAM secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan dan bersumber dari harkat serta martabatnya sendiri. Sehingga itu bukan merupakan pemberian dari negara atau organisasi apapun. Tujuan utamanya itu untuk menjamin martabat, kebebasan, keadilan, dan juga perdamaian bagi setiap individu tanpa terkecuali. Dalam tatanan hukum, negara bertindak sebagai pemangku kewajiban utama atau duty bearer yang tidak menciptakan HAM, melainkan memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip utama HAM. Berdasarkan rumusan hukum internasional, penegakan HAM berdasarkan pada beberapa prinsip absolut yang saling mengikat. Prinsip tersebut meliputi universality, yaitu berlaku bagi semua orang di mana saja dan kapan saja. Yang kedua ada inalienability, yaitu tidak dapat dicabut atau dirampas. Yang ketiga ada indivisibility, yaitu semua hak adalah satu kesatuan utuh yang setara. Dan yang terakhir ada interdependence, yaitu pemenuhan satu hak bergantung pada hak lainnya. Selain itu, jantung dari seluruh penegakan HAM adalah kesetaraan dan non-diskriminasi, serta adanya tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang kategorisasi HAM atau 3 generasi HAM. Secara historis dan yuridis, perkembangan materi HAM dibagi menjadi 3 generasi. Yang pertama, generasi pertama itu fokusnya pada hak sipil dan politik yang melindungi kebebasan individu dari intervensi negara, kayak hak hidup sama bebas dari penyiksaan. Terus generasi kedua itu mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menuntut peran aktif negara untuk menyediakan sarana hidup yang layak, kayak hak atas pendidikan sama kesehatan. Terus yang terakhir itu generasi ketiga, yaitu hak solidaritas atau perkembangan yang sifatnya kolektif milik bersama komunitas internasional, kayak hak atas lingkungan hidup yang sehat dan perdamaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar gender atau sex versus gender. Dalam kajian sosiologis dan hukum, penting untuk membedakan secara tegas antara jenis kelamin, seks, dan gender guna membongkar ketidakadilan struktural. Nah, kita akan membahas tentang 2 perbedaan tersebut. Jadi, seks itu merupakan pembagian biologis anatomi manusia yang bersifat kodrati atau ciptaan Tuhan, permanen dan universal di seluruh dunia. Sedangkan gender itu sebaliknya. Gender itu adalah sifat, peran, fungsi, dan tanggung jawab yang diletakkan oleh konstruksi sosial dan budaya masyarakat kepada laki-laki dan perempuan, yang sifatnya dinamis, dapat diubah, dan berbeda-beda tergantung konteks waktu dan kebudayaannya. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip gender. Prinsip gender itu yang pertama ada kesetaraan gender atau gender equality, yang memberikan kesamaan kondisi dan kesempatan tanpa pembatasan jenis kelamin. Terus yang kedua itu adalah keadilan gender atau gender equity, yang memberikan perlakuan adil dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan biologis melalui tindakan khusus. Prinsip ini itu diperkuat sama komitmen non-diskriminasi dan strategi arus utamaan gender atau gender mainstreaming untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap desain kebijakan dan legislasi negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang manifestasi ketidakadilan gender. Ketika konsep gender disalahartikan sebagai kodrat biologis yang kaku, akan muncul 5 bentuk manifestasi ketidakadilan di masyarakat. Yang pertama itu yaitu marginalisasi, yaitu peminggiran ekonomi yang memicu kemiskinan. Yang kedua ada subordinasi, yaitu penomorduaan posisi dalam kepemimpinan atau pendidikan. Yang ketiga ada stereotip, yaitu pelabelan negatif yang merugikan. Selanjutnya ada kekerasan, baik serangan fisik atau non-fisik akibat ketimpangan relasi kuasa. Yang terakhir ada beban ganda atau double burden, di mana salah satu jenis kelamin menanggung beban kerja publik sekaligus domestik secara berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dan aliran feminisme. Gerakan memperjuangkan kesetaraan gender berevolusi secara kronologis melalui 4 gelombang utama. Gelombang yang pertama mulai dari perjuangan hak politik dan hukum. Gelombang yang kedua perluasan kerana sosial reproduksi. Gelombang yang ketiga pengenalan konsep interseksionalitas. Dan gelombang yang terakhir itu pemanfaatan teknologi digital.
Gerakan ini melahirkan berbagai aliran pemikiran seperti feminisme liberal, radikal, marxis atau sosialis, interseksional, sampai postmodern, yang memiliki analisis akar masalah yang berbeda tapi tujuannya tetap satu, yaitu menghapuskan subordinasi terhadap perempuan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang HAM dan gender dalam aturan internasional dan nasional. Konsep teoritis HAM dan gender telah diwujudkan ke dalam instrumen hukum positif yang mengikat. Di ranah internasional, fondasinya berdasar pada UDHR, Undang-Undang Hak Perempuan Internasional, ICCPR, ICESIR, serta SDGs, Goal kelima. Indonesia telah meratifikasi aturan ini ke dalam tata hukum domestik melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CIDAW, serta undang-undang khusus yang progresif seperti Undang-Undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004 dan Undang-Undang TPKS Nomor 12 tahun 2022. Oke, masuk ke materi 9, kita akan membahas tentang HAM dan gender dalam perspektif agama. Agama itu pada dasarnya tidak anti terhadap kesetaraan, di mana esensi perlindungan manusia dalam Islam paralel dengan HAM melalui konsep maqasid syariah dan prinsip teologis bahwa kemuliaan di hadapan Tuhan diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin. Tantangan yang muncul di masyarakat itu umumnya bersumber dari tafsir keagamaan tekstual atau literal yang terpengaruh budaya patriarki masa lalu. Jadi, para pemikir muslim progresif menawarkan pendekatan kontekstual melalui metodologi baru seperti konsep kesalingan atau mubadalah dan keadilan hakiki perempuan. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang HAM dan gender dalam pendidikan. Pendidikan itu merupakan hak asasi fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi karena menjamin instrumen utama untuk mengikis bias gender di masyarakat. Penerapan perspektif gender di sektor ini menuntut adanya akses yang setara untuk bersekolah serta keadilan dalam proses belajar mengajar. Reformasi pendidikan dilakukan untuk mengatasi tantangan real di lapangan, kayak angka putus sekolah akibat pernikahan dini terhadap anak-anak, bias gender dalam buku teks pelajaran, kekerasan seksual di lingkungan kampus atau sekolah, serta keterbatasan fasilitas sanitasi ramah gender. Selanjutnya, kita akan membahas tentang HAM dan gender dalam politik. Hak berpolitik adalah bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin oleh instrumen internasional maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 di Indonesia. Urgensi kehadiran perempuan di politik adalah untuk membawa perspektif pengalaman khas mereka ke dalam produk hukum melalui keterwakilan deskriptif dan substantif, guna mengejar ketertinggalan akibat hambatan kultural, patriarki, dan modal. Indonesia menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan caleg dengan sistem zipper. Selanjutnya kita akan membahas tentang HAM dan gender dalam keluarga. Keluarga itu unit terkecil masyarakat, tempat penanaman nilai HAM pertama kali dimulai. Tapi paradigma HAM modern menegaskan kalau hak privasi keluarga itu runtuh ketika terjadi kekerasan di dalamnya, kayak yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT. Kajian gender mendorong transformasi dari struktur tradisional yang kaku menuju keluarga egaliter yang berbasis prinsip kesalingan atau mubadalah. Hal ini itu dicirikan dengan adanya pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah, pembagian kerja domestik yang adil, serta penghapusan praktik budaya pilih kasih maupun pernikahan dini terhadap anak. Masuk ke pembahasan akhir yaitu HAM dan gender dalam sosial dan budaya. Dalam dinamika sosial budaya, terdapat dialektika antara universalitas HAM dan relativisme budaya, di mana sikap hukum modern dengan tegas melarang tradisi dijadikan alasan untuk membenarkan pelanggaran HAM atau diskriminasi gender. Proses sosialisasi gender di masyarakat seringkali melanggengkan peran kaku melalui bahasa daerah, pembagian kerja sosial, sampai praktik tradisional yang membahayakan, kayak penyunatan perempuan, kawin paksa, dan juga budaya menyalahkan korban kekerasan seksual. Jadi setelah semua materi yang kita bahas itu, pada hakikatnya, hak asasi manusia dan kesetaraan gender adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan fondasi utama untuk menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Ketimpangan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat bukanlah sebuah kodrat biologis yang mutlak, melainkan hasil dari konstruksi sosial budaya dan bias tafsir yang sengaja atau tidak sengaja dilanggengkan secara struktural.
Melalui pemahaman sejarah perjuangan, penguatan instrumen hukum baik internasional maupun nasional, serta pendekatan agama yang kontekstual dan progresif, kita diajak untuk melihat realitas secara lebih adil. Terlebih lagi, dengan adanya konsep interseksionalitas, kita disadarkan bahwa perlindungan hukum sejatinya harus mampu menjangkau mereka yang paling rentan, kayak anak-anak dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, seluruh teori dan aturan hukum ini tidak akan berdampak nyata tanpa adanya alat bedah ilmiah seperti analisis gender, komitmen pencegahan proaktif melalui safeguarding, serta manifestasi nyata dalam kebijakan publik berupa anggaran responsif gender. Kesetaraan bukan sekedar wacana atau hak istimewa, melainkan sebuah instrumen korektif dan komitmen politik yang nyata demi memastikan bahwa dalam pembangunan bangsa, no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal dan terabaikan hak-haknya. Mencapai kesuksesan hidup itu bukan hanya tentang pencapaian materi, tapi juga tentang seberapa besar kontribusi nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat. Bagi saya, jalan kesuksesan itu dirajut melalui sebuah impian besar, yaitu menjadi seorang hakim perempuan yang berintegritas di Indonesia. Di dalam ruang sidang nanti, ketukan palu seorang hakim harus menjadi benteng terakhir dalam penegakan keadilan tanpa bias. Oleh karena itu, memahami HAM dan perspektif gender bukan lagi sekedar pemenuhan materi ujian akademis, tetapi juga sebuah fondasi ideologis yang wajib diinternalisasi oleh setiap calon penegak hukum guna membongkar ketimpangan struktural yang masih terjadi di tengah masyarakat. Baik, itu tadi pembahasan singkat tentang HAM dan gender yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.